Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Novia kepikiran tentang Jepri ya, karena dirinya merasa tidak enak dengan ucapan hakim tadi ya guys ya. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya ingin mencari Kak Jepri terlebih dahulu ya, karena kasihan dari tadi tidak diajak ngobrol. Dimana saat itulah kedua orang tua Novia pun mengizinkannya ya, dan Novia pun segera pergi untuk mencari Jepri. Yang dimana saat ini Jepri pun tengah menikmati es buah ya guys ya. Dimana saat itu Jepri pun sangat terkejut dengan kedatangan Novia ya. Dimana saat itulah Novia pun menanyakan kepada Kak Jepri apakah sudah makan atau belum ya. Dimana saat itu Jepri pun mengatakan sudah, dan dirinya saat ini ingin mencicipi es buah terlebih dahulu ya. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan bahwa dirinya belum mengucapkan terima kasih ya kepada Kak Jepri, bahwa Kak Jepri datang ke acara tassyukurannya, dan dirinya pun ingin meminta maaf ya atas kelakuan hakim tadi ya, karena itu membuat Kak Jepri tidak nyaman karena bukan dirinya yang mengundang hakimnya tetapi mamahnya, karena tidak enaknya jika tidak mengundang keluarga hakim. Dimana saat itu Jepri pun mengatakan bahwa dirinya mengerti ya, dan tidak masalah bagi dirinya. Yang dimana saat itu Jepri pun mengatakan kepada Novia apakah Novia sudah mencicipi es buahnya ya. Tentu saja Novia pun mengatakan sudah dong, karena itu dirinya yang membuatnya. Tentu saja itu membuat Jepri pun sangat terkejut dan mengatakan pantas saja es buahnya begitu enak, ternyata yang membuatnya adalah Novia. Yang dimana saat itulah hakim pun datangnya, dan memang sengaja mengganggu Novia dan juga Jepri ya guys ya, karena hakim tidak ingin jika hubungan mereka semakin dekat saja. Dimana saat itulah hakim pun mengatakan kepada Novia bahwa dirinya ingin berbicara hanya berdua saja ya. Tentu saja saat itu Jepri pun mengerti ya guys ya, dan mengatakan kepada Novia bahwa dirinya akan masuk kembali ke dalam ya. Dimana saat itulah hakim pun menanyakan tentang keadaan Novia saat ini dan juga kandungannya. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan juga kandungannya. Dan saat itu hakim pun menanyakan kapankah Novia mengecek kandungannya kembali. Dimana Novia pun mengatakan bahwa minggu depannya, dan hakim pun ingin mengantarkan Novia ya atau menemaninya. Namun saat itu Novia pun menolaknya. Yang dimana saat itu hakim pun mengatakan bahwa dirinya adalah ayahnya dan dirinya juga berhak terhadap anak tersebut. Tentu saja saat itu Novia pun sangat terkejut ya, dan mengatakan bahwa hakim jangan berpikiran seolah-olah hakim yang paling berhak atas anak ini. Dan Novia pun mengatakan bahwa hakim bukanlah siapa-siapanya lagi ya, dan jangan pernah hakim mencari simpati seperti tadi ya dengan pidato seperti itu. Yang dimana saat itulah hakim pun mengatakan kepada Novia terus salah dirinya dimana, karena dirinya berharap ya jika nanti anak tersebut lahir, dirinya berharap jika hubungan kita akan semakin membaik ya. Apakah dirinya salah jika dirinya berdoa seperti itu? Dan hakim pun mengatakan kepada Novia atau Novia takut jika omongan dirinya tadi didengar oleh Jepri. Dan Novia takut jika pacar kesayangannya Jepri tersebut merasa tidak nyamannya dengan doa-doanya tersebut. Yang dimana saat itulah Novia pun merasa sangat emosi dan meminta hakim untuk menjaga omongannya. Dan apakah hakim mau kita ribut di sini dan semua orang tahu tentang hubungan kita seperti apa?
Tentunya itu membuat hakim pun merasa sangat emosi dan mengatakan kepada Nopia apakah Nopia merasa sangat yakin dan tidak malu ya. Dan juga Nopia tidak kasihan dengan kedua orang tuanya dan juga pacar barunya tersebut. Dan hakim pun mengatakan mungkin saja orang yang ada di sana itu adalah orang ketiga di antara hubungan kita. Itu membuat Nopia pun sangat terkejut ya dan mengatakan kepada hakim yang selingkuh itu hakim bukan dirinya, dan dirinya pun mempunyai semua bukti-bukti tentang perselingkuhan hakim. Itu membuat hakim pun tidak bisa berkutik ya, apalagi saat itu Nopia pun mengatakan bahwa dirinya sekarang juga bisa memberitahu semua orang ya siapa yang sebenarnya selingkuh dan siapa yang salah. Tentunya itu membuat hakim pun sangat terkejut dan tidak bisa berkata apapun ya guys ya, karena dirinya tidak menyangka jika Nopia mempunyai semua bukti tersebut. Dimana saat itu Nopia pun meninggalkan hakim sendiriannya. Tentunya itu membuat hakim pun merasa sangat emosi dan tidak percaya jika hubungannya dengan Nopia akan semakin memburuk seperti ini. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat itu Pak Wijaya begitu sangat marah kepada Ibu Indria dan mengatakan apa maksud Ibu Indri menyuruh hakim berbicara di depan semua orang seperti itu. Mana saat itu Ibu Indri pun mengatakan bahwa setiap acara syukuran 4 bulan suaminya harus duduk di dekat ataupun di samping istri ya, dan juga menyampaikan kata sambutan. Masa iya hakim tidak? Dimana saat itulah Pak Wijaya mengatakan bahwa hakim bukanlah suami Nopia lagi ya, hanyalah mantan karena saat ini mereka telah bercerai. Dimana saat itu Ibu Indri pun mengatakan bahwa dirinya ingin menunjukkan jika hakim begitu sangat peduli dengan anaknya. Dan juga itu sangat bagus ya, karena Nopia dan juga hakim masih menjalin silaturahmi. Dimana saat itulah Pak Wijaya pun mengatakan bahwa itu semua harus seizin Pak Asraf ya, karena Pak Asraf adalah tuan rumah dan kita di sini cuma tamu. Dan Pak Wijaya pun meminta Ibu Indri untuk mempunyai etika sebagai seorang tamu ya. Dimana saat itu Ibu Indri pun tidak bisa berkata apapun lagi ya guys ya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Tami bersama dengan Naimah ya, dimana saat itulah Naimah pun menanyakan kabar Tami saat ini dan bagaimana setelah Tami konsultasi dengan dirinya apakah keadaannya telah membaik. Pada saat itu Tami pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja ya, tetapi dirinya selalu saja dirantui oleh rasa bersalah kepada sahabatnya sendiri. Yang dimana saat itu Naimah pun mengatakan bahwa kita sebagai manusia ya tidak bisa menghilangkan luka tersebut, tetapi kita harus berdamai dengan situasi tersebut. Di saat itulah Naimah pun melihat jika Tami merasa sangat sedih dan meminta Tami untuk menceritakan apa permasalahannya. Dimana saat itulah Tami pun mengatakan bahwa saat ini sahabatnya tersebut sedang mengadakan tasyakuran 4 bulan atas kehamilannya saat ini ya. Dirinya bukan sedih karena tidak diundang, tetapi dirinya merasa sangat iri ya, karena sahabatnya tersebut dikelilingi oleh orang-orang yang begitu sangat baik dan juga begitu sangat menyayanginya, sementara dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu sangat membenci dirinya. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Tami pun mengucapkan terima kasih kepada Naimah karena sudah membantu dirinya, dan dengan konsultasi dirinya merasa sedikit tenang dan bisa sedikit demi sedikit melupakan semua masalah tentang dirinya. Yang dimana saat itulah Tami pun tanpa sengaja bertemu dengan Jo ya, dimana saat itu Jo pun tidak memperdulikan sama sekali Tami dan menanyakan kepada Sionis apakah Mbak Naimah ada di ruangannya. Dimana saat itu penjaga tersebut mengatakan bahwa Mbak Naimah ada di ruangannya saat ini. Dimana saat itulah Junata pun segera pergi ya untuk menemui Naimah. Namun saat itu Tami mengatakan kenapa Jo menemui
menemui Naimah. Apakah Jo sampai saat ini masih belum bisa mengontrol emosinya sehingga Jo memerlukan psikolog? Tentunya itu akan menjadi pertanyaan Tami kepada Naimah ya guys ya, setelah nanti dirinya kembali menemui psikolog Naimah. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.